Liga 1 musim depan tidak akan pernah sama lagi. Persija mendatangkan Sintayong. Borneo FC bereksperimen dengan taktik Eropa ala Mauro Geronimo. Dana ratusan miliar dikucurkan. Nama-nama besar diumumkan satu persatu. Dan publik sepak bola Indonesia mulai bertanya-tanya, apakah dominasi Persib akhirnya akan berakhir? Tapi sebelum kalian menjawab pertanyaan itu, ada sesuatu yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Karena di balik semua keramaian transfer itu, Persib Bandung diam, tenang, seperti tidak tergesa-gesa. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Jujur, pergerakan rival musim ini memang patut diacungi jempol. Persija membawa STY, nama yang tidak perlu penjelasan panjang lebar. Pelatih yang mengubah wajah sepak bola Indonesia dari era kegelapan menuju era penuh harapan. Pelatih yang tahu persis karakter pemain Indonesia, kelebihan maupun kelemahannya. STY sudah tahu itu lebih dari siapapun. Rival terkuat lainnya yakni Borneo FC pun membuat gebrakan. Mereka berani bereksperimen dengan taktik Eropa ala Mauro Geronimo. Pelatih yang membawa filosofi yang belum pernah ada sebelumnya di Liga 1. Secara kualitas kita harus respect dengan manuver mereka. Tapi kalau kita bedah lebih dalam dengan logika, ada satu celah krusial yang membuat posisi Persib sebenarnya jauh di atas angin. Dan celah itu hanya satu. ST dan Geronimo, dua pelatih yang namanya membuat semua orang berdecak kagum saat pertama kali diumumkan. Tapi ada satu fakta yang sering terlewat di tengah semua kehebohan itu. Keduanya belum pernah menangani klub di Liga 1. STY memang sangat paham pemain Indonesia lewat timnas. Tapi mengurus klub Liga 1 dengan segala dinamika jadwal, kultur kompetisi, dan tekanan supporter setiap minggunya adalah medan perang yang sama sekali berbeda dari menangani timnas. Di timnas ada jeda internasional, ada waktu persiapan yang relatif panjang untuk setiap pertandingan, ada kemewahan memilih pemain terbaik dari seluruh penjuru negeri. Di Liga 1 tidak ada kemewahan itu. Setiap pekan ada pertandingan, pemain yang telah tetap harus bermain, tekanan dari supporter yang tidak bisa menunggu, datang setiap hari, setiap sesi latihan, setiap keputusan yang dibuat. Begitu juga dengan Geronimo, pelatih yang baru pertama kali menginjakan kaki di sepak bola Indonesia, yang harus memahami kultur, karakter pemain, dan cara kerja kompetisi, sambil juga dituntut untuk menghasilkan poin dari pertandingan pertama. Mereka butuh waktu untuk adaptasi. Dan di Liga 1, waktu adalah kemewahan yang paling langka. Dan disinilah Coach Igor Tolik memegang kartu as yang tidak dimiliki oleh pelatih rival manapun musim depan. Pertama, Igor ini sudah hatam Liga 1. Igor bukan orang baru di sini. Dia sudah tahu betul kerasnya kompetisi kita, karakter pemain, cara kerja tim, dinamika yang tidak tertulis di buku taktik manapun tapi selalu ada di setiap sudut kompetisi ini. Kedua, dia tidak lagi perlu adaptasi. Chemistry sudah terbangun, DNA juara sudah tertanam. Pemain tidak perlu pusing mempelajari skema yang benar-benar baru dari pelatih yang juga masih meraba-raba. Ketiga, dan ini yang paling ngeri, fakta unbeaten. Selama Coach Igor didapuk memimpin langsung skuad Maung Bandung di pinggir lapangan, Persib hanya sekali kalah, yakni ketika melawan Malut. Intinya, mental pemenangnya sudah teruji langsung di medan tempur sesungguhnya. Bukan di atas kertas, bukan di dalam simulasi, tapi di lapangan. Melawan lawan-lawan yang juga ingin menang. Dan hasilnya selalu sama. Jadi di saat pelatih rival masih harus meraba-raba dan beradaptasi dengan sistem Liga 1 di awal musim, Coach Igor dan pasukan Pangeran Biru sudah tinggal tancap gas dari pertandingan pertama. Tapi ingat, nama besar cenderung tidak selalu berjalan dengan prestasi di liga ini. Dan kita punya bukti yang paling dekat untuk itu. Kita tentu masih ingat betapa mengerikannya media memberitakan saat Persija mengumumkan bahwa mereka resmi mendatangkan pelatih kelas dunia Thomas Doll. Pelatih yang telah melanglang buana di Bundesliga, yang di profilnya pernah melatih Hamburger SV hingga Borussia Dortmund, yang namanya sudah dikenal di level yang jauh di atas Liga 1 Indonesia. Betapa ngeri waktu itu optimisnya para supporter mereka, seolah-olah gelar juara Liga 1 itu sudah pasti akan mereka dapatkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Persija melempem, tanpa gelar, tanpa trofi. Bahkan tidak jadi pesaing yang serius bagi Persib yang terus melaju. Ya, intinya nama besar di kompetisi lain tidak otomatis menjadi garansi di sini. Dan Persib sendiri juga pernah merasakan hal yang sama.
Kita tentu masih ingat bagaimana ketika Persib membuat sepak bola Indonesia gempar saat mengumumkan bahwa ex-pelatih timnas Indonesia Luis Mia resmi menahkodai Maung Bandung. Dengan gaji besar, dengan ekspektasi selangit, dengan harapan yang sudah menjulang bahkan sebelum satu pertandingan pun dimainkan. Yang terjadi, Mia gagal total di Persib Bandung tanpa gelar sama sekali. Namun syukurnya, walaupun dengan gaji yang begitu besar, Persib Bandung berhasil menuntaskan kewajibannya, berhasil melunasi seluruh gaji yang menjadi hak Luis Mia. Dan pelajaran itu yang membuat Persib lebih bijak dalam setiap keputusan yang mereka buat setelahnya. Dan berbicara soal gaji, ada kejomplangan yang sungguh luar biasa ketika kita membandingkan antara gaji pelatih Persija dan pelatih Persib. Igor Tolik dari banyak berita dikabarkan mendapat gaji dari Persib Bandung sekitar 5 miliar per tahun atau sekitar 400 juta rupiah per bulan. Sedangkan STY mendapatkan gaji dari Persija yang bahkan 5 kali lebih mahal, yakni 24 miliar per tahun. Bahkan dengan isu yang mengatakan jika ditotal, STY itu 30 miliar per tahun. Angka yang sungguh jauh berbeda. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah gaji 5 kali lebih mahal itu akan menghasilkan prestasi 5 kali lebih baik? Apakah investasi sebesar itu akan berbuah gelar yang selama ini tidak pernah bisa mereka raih? Atau seperti Thomas Doll yang pernah mereka datangkan dengan harapan yang sama besarnya, apakah sejarah akan kembali terulang? Tapi di balik semua analisis ini, ada sesuatu yang harus kita akui bersama. Persib tampaknya mulai bosan berada di singgasana 3 musim berturut-turut tanpa lawan yang berarti. Dan liga yang kompetitif, yang punya lebih dari satu tim yang benar-benar bisa bersaing, adalah liga yang lebih sehat untuk semua pihak. Untuk pemain, untuk penonton, untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dan kehadiran STY di Persija, dengan semua dana yang mereka kucurkan, berpotensi menciptakan persaingan yang sudah lama kita rindukan. Tapi di sisi lain, kita juga berharap kontrak gila-gilaan yang dilakukan oleh Persija ini tidak sampai mencoreng nama baik Liga Indonesia. Kita tidak mau liga ini tercoreng lagi dengan penunggakan gaji atau kewajiban yang tidak bisa dibayarkan oleh sebuah klub. Karena sepak bola yang kompetitif itu indah, tapi sepak bola yang sehat itu yang paling penting. Dan sekarang mari kita kembali ke judul yang kita janjikan di awal. Jebakan tersembunyi manajemen Persib. Di tengah semua kehebohan transfer musim ini, Persib bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak sensasional, tidak membuat headline besar, tidak mengumumkan nama-nama yang membuat semua orang langsung berdecak kagum. Dan ada satu hal yang menarik dari semua keramaian transfer musim ini. Persib sama sekali tidak terlacak manuvernya. Sementara rumor transfer Persija sudah kemana-mana. Nama-nama yang dondilan sudah bocor ke publik, dibahas di berbagai platform, menjadi bahan perbincangan setiap hari. Persib memilih untuk senyap, menunggu, mengamati, dan diam. Dan bagi yang memahami cara Persib bekerja selama ini, diam itu bukan kelemahan, diam itu adalah strategi. Karena Persib ingin melihat dulu kekuatan lawan, ingin membaca dulu peta peperangan yang sedang dibentuk oleh rival-rival mereka. Baru kemudian dengan tenang dan terukur, mereka merancang strategi untuk menangkal sekaligus mengcounter semua itu. Seperti seorang jenderal yang membiarkan lawannya memperlihatkan semua kartu terlebih dahulu sebelum dia mengeluarkan miliknya. Persija boleh punya senjata dan strategi yang sudah ramai dibicarakan. Borneo boleh punya nama-nama yang sudah membuat publik berdecak. Tapi Persib dalam diamnya sedang mempersiapkan sesuatu, sedang merancang jawaban untuk semua itu. Dan jangan kaget ketika di penghujung bursa transfer nanti, tim ini tiba-tiba membuat publik sepak bola Indonesia heboh. Karena begitulah cara Persib merekrut, bukan dengan narasi, bukan dengan gembar-gembor, tapi dengan seni negosiasi level atas yang tidak banyak ini itu. Tiba-tiba ada nama besar yang mendarat di tim mereka. Dan tentu saja ada satu nama yang paling dinantikan oleh seluruh bobotoh. Satu nama yang kalau benar-benar mendarat di Persib akan mengubah lini tengah Maung Bandung menjadi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan sang jenderal lini tengah bernama Joy Pelupessy. Ya, cara Persib itu terukur, sistematis, dengan logika yang sudah terbukti bekerja selama 3 musim berturut-turut.
Dan itulah jebakan sesungguhnya. Karena sementara rival mereka sibuk beradaptasi dengan pelatih baru yang belum pernah merasakan kerasnya Liga 1, dengan sistem yang belum pernah diterapkan di kompetisi ini, dengan tekanan untuk segera membuktikan bahwa investasi ratusan miliar itu tidak sia-sia, Persib sudah tancap gas dari menit pertama. Dengan pelatih yang sudah hatam liga ini, dengan pemain yang sudah tahu caranya menang, dengan DNA juara yang sudah mengalir di setiap sudut ruang ganti mereka. Itulah keunggulan yang tidak bisa dibeli dengan 500 miliar manapun. Musim depan akan menjadi musim yang berbeda, bukan karena Persib akan lebih lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir, ada lawan yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menghentikan mereka. Dan itu kalau kita jujur adalah hal yang kita semua butuhkan. Tapi di antara semua analisis transfer, semua perbandingan gaji, semua prediksi tentang siapa yang akan berjaya musim depan, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Persib sudah pernah ada di posisi rival mereka. Sudah pernah mendatangkan nama besar dengan harapan yang selangit, dan sudah pernah belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa nama besar tidak otomatis menghasilkan trofi. Tapi Persib juga sudah belajar sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu, bahwa trofi tidak dimenangkan di konferensi pers pengumuman pelatih baru, tidak dimenangkan di hari pertama transfer window dibuka, tidak dimenangkan dengan angka di kontrak yang paling menggiurkan. Trofi dimenangkan di lapangan oleh tim yang paling siap, yang paling solid, yang paling tahu apa yang mereka lakukan. STY datang dengan misi, Mauro datang dengan filosofi, dan Persija datang dengan 500 miliar yang siap dibakar demi satu tujuan, menghentikan dominasi Maung Bandung. Tapi Igor Tolik datang dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Pengalaman, pemahaman, dan rekam jejak yang tidak pernah kalah. Dan Persib era ini datang dengan 3 bintang, dan lapar untuk menambah yang keempat. Liga 1 musim depan memang sudah tidak waras, dan Persib seperti biasanya akan bersiap berjuang menghadapi kemustahilan. Dapatkah Persib Bandung mempertahankan kejayaan mereka di tengah gempuran tim rival yang gila-gilaan yang ingin menghancurkan dominasi mereka? Maka biarkan waktu yang menjawabnya.